Allah untuk berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dipersembahkan bagimu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu bagi kami sekalian yang sudah kami alami sepanjang hari ini. Bahkan sebelum hari ini Engkau juga tetap memeliharakan kami. Kami percaya pemeliharaan-Mu akan berlaku dalam kami. Hanya ajarkan kami taat dan dengar-dengaran kepada Dikau Tuhan. Saat ini kami datang di sini, kami akan duduk di bawah kaki Dikau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Nyatakan, oh Tuhan, kehendak-Mu lewat pemberitaan firman. Nyatakan segala jawaban masalah yang ada dalam kehidupan kami, yang tidak dapat kami selesaikan dengan kekuatan kami, yang juga tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan secara tuntas setuntas-tuntasnya. Tapi biarlah firman-Mu, oh Tuhan, dengan segala kuasanya akan menyelesaikan segala sesuatu, dan kami dapat berada di dalam Engkau selalu Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa kegelapan yang menggoda, mengganggu kami saat pemberitaan firman-Mu. Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan, roh najis, roh jahat, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, kuasai seluruh kebaktian ini lewat urapan Roh-Mu yang suci, menolong kami dapat mendengar dengan baik dan dapat memusatkan hati dan pikiran kami untuk menampung firman-Mu. Sebab kami menyadari keterbatasan kami dalam hal ini. Sebab itu biarlah Engkau menolong kami, membantu kami setiap pribadi Tuhan, agar kalau kami kembali dari tempat ini, kami menjadi baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang untuk saat pemberitaan firman Allah ini kita bisa mengikutinya, kita bisa mengerti, dan kita dapat mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bahagia dari Tuhan akan senantiasa menjadi milik kita. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengingatkan kita sekalian sidang jemaat untuk terus berdoa untuk hari-hari pelayanan kita pada hari-hari ini, baik secara rutin di gereja ini maupun di Jalan Johor cabang-cabang. Dan saya juga titipkan mohon bantuan doa untuk para hamba-hamba Tuhan yang selalu datang dalam fellowship ini. Doakan pelayanan mereka di kota-kota lain, apalagi di desa-desa, supaya mereka diberi oleh Tuhan kekuatan dalam menghadapi segala kesulitan dalam pelayanan, dan Tuhan akan memberikan pertolongan. Juga saya mengingatkan sidang jemaat bahwa kita sudah berada pada taraf pelaksanaan kebaktian persekutuan di Pulau Nias di Gunung Sitoli. Sebab pada hari Rebu yang lalu, rombongan pertama merupakan rombongan dari logistik sudah berangkat membawa peralatan-peralatan. Sebahagian besar peralatan sudah dibawa untuk mereka di sana mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan menyangkut tempat ibadah dan sebagainya. Mereka sudah mendahului, dan rencana pada tanggal 11 nanti akan menyusul rombongan para penginjil-penginjil yang mereka akan masuk ke desa-desa untuk memulaikan kegerakan penginjilan di desa-desa. Dan kita terus berdoa untuk semua ini. Semoga gerakan ini tidak gerakan manusia, tetapi Tuhan yang akan menolong, dan rombongan dari penginjil-penginjil ini nanti akan menyatu dengan kita saat rombongan besar akan tiba di Gunung Sitoli. Direncanakan
pada hari Sabtu tanggal 21 ya, di Gunung Sitoli. Untuk tanggal 23 kita akan start dalam kebaktian persekutuan itu. 2 macam kebaktian penginjilan akan diadakan di tanah lapang, di lapangan terbuka, dan kebaktian Bible Study untuk para hamba-hamba Tuhan. Di gedung sudah dipersiapkan, izin pelaksanaan sudah keluar, dan tiket pun sudah dibuka seluruh rombongan untuk perjalanan perginya sudah dibuka seluruh tiket tadi pagi. Sudah selesai dibuka, tinggal kita sekarang mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut rumah tangga yang akan kita tinggalkan, pekerjaan, studi, dan segala urusan-urusan yang belum terselesaikan. Beberapa hari ini kita akan selesaikan semua supaya nanti kita akan berangkat dalam perjuangan ini. Kita benar-benar selalu menghadap ke depan, tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang di belakang. Dan saudara-saudara yang ada di Surabaya untuk terus berdoa. Jadi kita seluruh sidang jemaat ini merupakan satu tim lengkap, kompak untuk pelayanan ini. Tim pertama yang ada di lapangan untuk terjun dalam pelayanan. Kemudian tim yang kedua merupakan basis yang sangat kuat. Saudara terbanyak akan berada di sini di Surabaya untuk berdoa juga bersama para siswa-siswi untuk mendukung dalam doa. Pekerjaan ini bukan pekerjaan seorang siapapun juga, tetapi pekerjaan ini adalah pelayanan bersama. Doakan semua perjalanan dari pulau lain, beberapa hamba Tuhan akan ikut saudara-saudaraku dalam pelayanan ini. Kita berdoa, kita masih mempunyai tamu hamba Tuhan yang tidak sempat dilayani oleh panitia di Nias. Kita menyadari dan harus mengerti keadaan panitia di sana, sehingga kita mengambil bahagian dalam pelayanan ini, menampung tamu-tamu di luar Pulau Nias. Sudah mendaftar 126 para hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan diri untuk ikut dalam kebaktian ini. Ini merupakan tanggungan dari kita di sini, khususnya jemaat Johor Lemah Putro, untuk konsumsi dan akomodasi mereka. Mereka pergi dengan biaya sendiri, transport mereka sendiri, tetapi biaya di sana, akomodasi dan konsumsi ini biar merupakan satu tanggung jawab kita sidang jemaat Johor Lemah Putro. Kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan banyak hal, biarlah kita menjadi berkat di dalam hal ini. Tidak ada sedikit pun ruginya kita mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sebab semuanya itu akan dikembalikan. Dalam Daniel pasal 9 di sana dikatakan segala hak kita itu akan dikembalikan oleh Tuhan. Sebab itu marilah kita mau sungguh-sungguh pelayanan ini kita manfaatkan segala sesuatu yang menjadi berkat untuk kita bisa nanti tuai kembali dalam kehidupan yang kekal. Terpuji Tuhan dan terima kasih buat semua doa. Kesulitan-kesulitan di hari-hari ini sudah mulai ditolong oleh Tuhan. Bahkan hal-hal yang sangat berat tadinya kita pikirkan, dan itu pun sudah diatasi oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan juga dengan uang, bukan, tetapi benar-benar kuasa Allah. Saudara-saudaraku, dan kita sekarang memusatkan perhatian untuk pemberitaan firman. Jangan lupa berdoa agar Tuhan memberikan pembukaan firman yang akan diberitakan. Saudara-saudaraku, supaya baik kondisi seluruh rombongan yang akan terjun ke lapangan, kondisi kesehatan dan sebagainya, kepersekutuan, kesatuan dalam tindakan, dalam perbuatan, benar-benar merupakan satu tim yang bisa menggerakkan kehidupan rohani dari sidang jemaat anak-anak Tuhan yang ada di Pulau Nias. Terdiri dari begitu banyak gereja-gereja, mereka menyambut kita. Saya percaya demikian, dan memang di beberapa hari lalu saya menerima beberapa tamu dari gereja lain yang juga merindukan untuk ikut dalam
kebaktian ini. Marilah kita berdoa sungguh-sungguh pelayanan ini untuk kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Wahyu Fatsal 21. Wahyu Fatsal 21 dan Wahyu Fatsal 22 merupakan akhir dari Alkitab. Wahyu 21, Wahyu 22, akhir dari Alkitab. Wahyu 21, Shekinah Glory, selesainya pekerjaan Allah. Shekinah Glory, tanda dari selesainya seluruh pekerjaan Allah, di mana gereja Tuhan akan diam bersama Tuhan di Yerusalem baru, merupakan satu kesatuan kekal yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian Wahyu Fatsal yang ke-22, penutup dari Alkitab, merupakan 7 nasihat-nasihat untuk kita, merupakan bekal kita hidup di bumi ini dalam waktu yang singkat ini menanti kedatangan Tuhan. Dan biarlah seluruh sidang jemaat memperhatikan nanti semua ini, nasihat-nasihat yang nanti akan disampaikan secara terinci. Tapi marilah kita sekarang memperhatikan atau melihat bagian yang pertama dari Wahyu Fatsal 21 dan Wahyu Fatsal 22. Bagian pertama adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 1 sampai dengan ke-8. Hasil dari karya rohani, yaitu segala sesuatu baru. Bumi dan langit yang baru. Ini hasil karya ilahi. Puncak dari karya ilahi, hasil karya ilahi. Bumi dan langit yang baru. Bumi dan langit yang pertama sudah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Kemudian yang kedua adalah manusia baru. Manusia baru itu sudah menjadi mempelai wanita Tuhan. Disebutkan bagaikan Yerusalem baru yang turun dari surga. Ini adalah manusia baru. Dalam surat Efesus Fatsal 4, di sana kita menemukan manusia baru. Dalam Kolose Fatsal 3 juga manusia baru dinyatakan mulai dari pembaharuan di dalam batin. Efesus Fatsal 4, pembaharuan tabiat dan kelakuan dari umat manusia yang nampak kelihatan di luar. Tetapi Kolose Fatsal 3 itu manusia baru, pembaharuan dari dalam batin, itu merupakan sinar yang bercahaya keluar. Saudara-saudaraku, ini manusia yang baru. Kemudian dalam ayat yang ke bagian ini, mulai dari ayat selanjutnya terakhir, kita membaca di sana suasana baru. Jadi inilah hasil dari karya ilahi. Hasil puncak karya ilahi, semuanya baru. Bumi dan langit baru, manusianya baru, suasananya juga suasana yang baru. Tidak ada lagi suasana yang lama dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Ini suasana baru. Suasana baru. Kita membaca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini suasana baru. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, segala sesuatu yang lama telah berlalu itu harusnya yang istilah yang paling tepat telah dikalahkan. Segala sesuatu yang lama itu telah dikalahkan.
karya dari hidup lama itu sudah dikalahkan. Telah berlalu itu sesungguhnya telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Saudara-saudaraku, di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 4. Surat Yakobus pasal 4 ayat 4. Pengaruh duniawi ini dikalahkan. Pengaruh duniawi dikalahkan. Tadinya manusia lama bersahabat dengan dunia. Manusia lama itu bersahabat dengan orang-orang dunia. Dan Tuhan katakan ini sikap tidak setia. Bahkan dalam terjemahan lama Bible, terjemahan lama bahasa Indonesia disebut orang berzina. Coba tolong Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Ini suasana kemenangan. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Iya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Iya, dan ini membuat air mata. Ini membuat duka cita. Sebab kita meninggalkan Tuhan. Ini hasilnya itu. Jadi ini dikalahkan. Suasana daya tarik dunia yang mempengaruhi kehidupan lama itu, yang mempengaruhi kehidupan lama manusia itu dikalahkan. Saudara-saudaraku, tidak ada lagi air mata ini. Jadi kalau anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan, pergi ke dunia, dia berada dalam suasana air mata, suasana maut, suasana perkabungan, suasana ratap tangis, suasana duka cita. Saudara-saudaraku, semua itu dikalahkan. Ini perkara-perkara yang membuat manusia lama itu dalam penderitaan. Karena dia bersahabat dengan dunia. Tidak ada sedikit pun untungnya bersahabat dengan dunia. Tidak ada sedikit pun untungnya. Jangan kita tertipu, saudara-saudaraku. Persahabatan dengan dunia yang begitu menarik itu, tidak ada sedikit pun untungnya yang dapat kita pertahankan. Pada umumnya kita dilucuti habis-habisan oleh situasi persahabatan dengan dunia ini. Yang kedua dikalahkan, saudaraku, adalah daging. Daging ini juga membuat duka cita. Dalam Roma 8, Roma pasal 8 kita baca mulai ayat 5, 6 dan 7. Roma 8 ayat 5, 6. Ini ayat-ayat sudah sering kali saya sampaikan, tetapi dalam kaitan-kaitan tertentu semacam ini saya tidak ragu-ragu untuk mengulangi. Sebab tiap ayat itu banyak sekali kaitan-kaitannya. Ini kali kaitan dengan hidup lama. Daging ini membuat manusia itu menderita. Coba kita baca Roma 8 mulai ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, iya, memikirkan hal-hal yang dari daging. Iya, terus mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Terus karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging itulah maut yang disebutkan tadi. Ada ratap tangis, ada maut dan sebagainya. Baca terus. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kehidupan dan damai sejahtera. Ini kehidupan baru. Ini suasana baru. Kalau kita, saudara-saudaraku, tidak hidup dalam daging, mari kita perhatikan banyak kali segala aktivitas kita. Segala aktivitas kita banyak kali mau dikuasai oleh daging tanpa terasa. Tanpa kita ada dalam persiapan untuk melawan itu. Kita sudah berpikir pikiran daging. Kita sudah berperasaan daging. Dan ini hasilnya adalah
itu maut, duka cita, dan berbagai-bagai macam. Tidak ada bahagia. Kalau bahagia itu datang dari daging, dan tidak usah Tuhan Yesus datang ke dunia ini melepaskan kita dari ikatan daging ini. Tetapi sudah terbukti bahwa saat manusia ini dikuasai oleh pandangan daging sejak Adam dan Hawa, begitu pandangan daging dikuasai oleh setan, manusia langsung dalam ketakutan, dalam keadaan tidak percaya, dalam keadaan menghadapi pintu surga tertutup. Manusia diusir dari Firdaus dan kemudian pintu ditutup dan dijaga, untuk tidak ada seorang pun bisa kembali mengambil buah pohon El Hayat. Jadi ini saudara-saudaraku, keadaan ini, keadaan yang lama itu, segala sesuatu yang lama telah berlalu, bukan berlalu tapi telah dikalahkan. Kalau istilah hanya berlalu itu bisa kembali, tetapi dikalahkan itu tidak bisa kembali lagi. Jadi suasana yang ada adalah suasana baru. Di bumi dan langit baru, manusia baru, bersuasana baru. Coba. Seteru yang ketiga yang dikalahkan, saudara-saudaraku, yang juga membuat air mata, duka cita, ratap tangis, maut, adalah maut itu sendiri. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita membaca ayat 26. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ialah maut. Ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ini musuhnya manusia. Itulah maut. Jadi kalau persahabatan dengan dunia ini dikalahkan, pengaruh daging dikalahkan, saudara-saudaraku, maut itu dikalahkan, barulah suasana yang disebut di dalam Wahyu 21 ayat 4 itu dinikmati oleh manusia. Ayat yang ke-53, ayat yang ke-53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Iya, dalam kemenangan. Terus, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Iya. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Iya, terima kasih. Jadi saudara-saudaraku, dalam ayat yang keempat itu, suasana baru ditandai dengan kemenangan. Ini merupakan satu sinar kemuliaan. Ini sinar kemuliaan. Suasana maut itu, suasana lama itu ditelan oleh perkara yang tidak akan binasa. Dan di sini saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan itu disiapkan oleh Tuhan. Sekarang kita kembali Wahyu 21 ayat yang kelima. Wahyu 21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Iya. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Iya, terima kasih. Ini suasana baru yang kedua. Suasana baru yang kedua, yang pokok, banyak suasana baru.
tapi yang pokok. Mulai dari kemenangan. Kemudian yang kedua ini kepuasan. Suasana baru, suasana semuanya dalam kepuasan. Berada dalam kepuasan. Jadi kemenangan, kita ada dalam kepuasan. Semua keadaannya di mana manusia pada hari-hari ini serba tidak puas. Hidup manusia di bumi ini bagaikan di padang belantara. Tidak ada yang dikatakan memuaskan secara mutlak. Tidak ada. Kepuasan yang ada di dunia ini kepuasan daging, sifatnya sementara. Tapi di sini Tuhan bicarakan kepuasan di dalam ayat yang ke-7. Kita baca dalam ayat yang ke-7. Dalam ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Iya, terima kasih. Jadi kepuasan di sini adalah suatu keberhasilan kembali kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunggu sekarang. Bahwa kita kembali kepada Tuhan. Untuk mencapai Dia yang adalah sumber kehidupan. Ini di situ letak kepuasan. Jadi kita kembali kepada Tuhan. Nanti di dalam Wahyu pasal yang ke-22 di sana disebutkan tentang segala itu merupakan kehidupan. Ada sumber air kehidupan atau aliran air kehidupan, sungai kehidupan, ada pohon kehidupan, ada kitab kehidupan, saudara-saudaraku. Jadi kita kembali berhasil mencapai sumber kehidupan. Di saat sekarang ini manusia sesungguhnya berusaha untuk bisa mencapai. Tetapi apa yang dicari oleh manusia ini bukan sumber kehidupan. Hanya ada tanda-tanda kehidupan. Manusia pergi ke langit, keluar angkasa. Ini kegiatan di hari-hari ini. Keluar angkasa, ke bulan, ke bintang-bintang. Dan ini suatu usaha yang diusahakan oleh manusia untuk apa? Untuk mencari apa ada kehidupan di planet-planet lain. Dari bumi itu, di bulan sana, di bintang-bintang. Manusia menyelam ke dalam sedalam-dalamnya lautan. Untuk memeriksa apa ada kehidupan di sana. Manusia menggali sedalam-dalamnya bumi ini. Untuk mencari kehidupan. Tetapi sesungguhnya kehidupan ada di dalam Dia. Dikatakan di sini, barang siapa yang menang. Barang siapa yang menang, ia diizinkan oleh Tuhan untuk masuk mengalami semuanya ini. Itu ayat yang ke-7. Sekarang mari kita lihat suasana yang keberapa? Yang kedua, ketiga. Dari kemenangan tadi, kemudian kepuasan. Sekarang yang ketiga kesucian. Ini maha suci. Ini suasana baru. Kesucian. Di sana tidak ada yang najis. Coba kita baca ayat 8, ayat 27. Ayat 8, ayat 27. Kita baca dulu ini. Tetapi orang-orang penakut, ya, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi simpulnya di sini, kesimpulannya adalah di sana semata-mata suci. Semuanya suci. Jadi saudara-saudaraku, di hari-hari ini pemberitaan firman Allah dalam urapan Roh Kudus itu bagaikan Urim dan Tumim.
Itu gereja Tuhan disoroti oleh Tuhan dengan firman, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita berada dalam penyembahan, dalam doa penyembahan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan dalam berpegang pada korban Kristus, saudara, saat kita disoroti oleh Tuhan dengan Urim dan Tumim ini, kita diberi kemampuan untuk mengalami suatu penyucian yang sangat dalam. Sampai nanti saudara-saudaraku, sampai sekecil-kecilnya dosa akan menjadi nyata, akan menjadi terang untuk kemudian disingkirkan oleh Tuhan. Hanya orang yang hidup dalam penyembahan yang memuncak. Penyembahan adalah sampai daging tidak bersuara. Itu puncak penyembahan. Itu puncaknya penyembahan. Perobekan daging sampai daging tidak bersuara. Itu puncak penyembahan. Dan berpegang pada korban Kristus, anak-anak Tuhan mampu mendengar tajamnya firman Allah. Sorotan sinar terangnya firman Allah dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, Roh Kudus itu menyinari segala sesuatu. Tidak ada perkara yang tersembunyi. Di sekolah Alkitab saya selalu kasih tahu, tidak ada dosa yang bisa disembunyikan. Saudara-saudaraku, tidak bisa menyembunyikan dosa. Apalagi menjelang hari-hari ini. Saudara-saudaraku, firman Allah akan disampaikan begitu tajam. Dalam surat Ibrani lebih baik dibaca, sudah lihat bagaimana pekerjaan dari Urim dan Tumim di hari-hari ini untuk menyucikan sidang jemaat. Mari kita membaca Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Ya, hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Perkataan hidup itu aktif. Firman Allah itu aktif. Perkataan hidup itu bukan hanya didengar merupakan suatu khotbah atau suatu pidato. Tapi dia hidup, dia aktif. Saudara, dia membongkar segala sesuatu yang mencelakakan manusia, yang disembunyikan oleh manusia. Saudara, sampai manusia ini nanti benar-benar berada di hadapan hadirat Tuhan untuk dinyatakan benar-benar suci. Itu pekerjaan Urim dan Tumim di hari-hari ini. Hanya orang yang hidup dalam penyembahan itu yang bisa bertahan. Kalau kita hidup dalam penyembahan dengan sungguh-sungguh dan berpegang pada korban Kristus, dan ini yang sekarang yang akan dihalangi oleh setan. Setan akan meluncurkan sistem penyembahan palsu. Dalam kesempatan berikut saya akan jelaskan itu. Bagaimana setan berulah sekarang, mulai dari pengajaran palsu untuk menghasilkan penyembahan palsu. Dan kalau manusia sempat sampai pada penyembahan palsu ini, saudara-saudaraku, dan dia tidak bisa menerima penyucian dari firman Allah, dia akan distempel oleh stempel dari antikris. Bagaimana setan sekarang mau menyingkirkan darah Yesus, korban Kristus, dari sidang jemaat. Ini yang harus dijaga. Ini malapetaka yang sedang disampaikan oleh setan dalam gereja Tuhan. Selama gereja Tuhan berpegang pada korban Kristus, setan tahu betul bahwa gereja Tuhan itu akan menang. Selama gereja Tuhan berpegang pada pendalaman firman Allah, gereja Tuhan itu akan dibawa kepada penyembahan yang benar. Nah, ini setan tahu betul. Itu sebabnya dia mau menghalangi persoalan ini. Ulangi ayat 12 tadi. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Iya, lebih tajam, bukan sama. Kami hamba-hamba Tuhan sering salah. Pedang firman Allah sama seperti pedang bermata dua, pedang tajam bermata. Bukan sama, lebih tajam. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Karena firman Allah
lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Coba perhatikan bagaimana aktivitas dari firman Allah. Baca. Ia menusuk amat dalam. Ia menusuk amat dalam. Sampai memisahkan jiwa dan roh. Dia menusuk, saudara, amat dalam. Satu waktu Petrus, dia berkhotbah kepada orang Yahudi, orang Israel tentang Yesus yang tersalib. Waktu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus dia bangkit dan dia berdoa, dia berkhotbah. Dan saat dia berkhotbah, hati dari orang Israel itu tertusuk pedih, kena tajamnya pedang yang ada, pedang firman yang ada pada Petrus. Dan mereka bertanya, Tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, apa yang harus kami lakukan? Petrus menjawab, hendaklah masing-masing kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dan kamu akan menerima karunia, jalan pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini hasil dari Urim dan Tumim yang bekerja menghasilkan manusia baru untuk bersuasana baru. Saudara-saudaraku, baca terus. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Banyak kali kalau kita mau mengaku dosa, ada yang malu, gengsi. Saudara-saudaraku, lebih baik sekarang kita mengaku dosa daripada nanti dipermalukan. Kalau sekarang kita datang kepada Tuhan, apalagi oleh karena kena firman, kena tajamnya firman. Saudara-saudaraku, tajamnya firman bukan untuk mempermalukan, untuk menyucikan kita, menutup segala ketelanjangan kita. Itu tujuan Tuhan, untuk memakaikan kita pakaian yang putih berkilau-kilauan. Itu tujuan dari penyucian firman di hari-hari. Tetapi kalau kita menolak ini, saatnya nanti akan datang, manusia yang mempertahankan dosa ini benar-benar akan dipermalukan, ditampilkan dalam keadaan tidak ada satu perkara pun. Ini saudara-saudara akan ditaruh oleh Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat. Di tengah-tengah sidang jemaat ini dikaruniakan oleh Tuhan Urim dan Tumim, sebab gereja Tuhan yang nanti menjadi mempelai wanita bagikan Yerusalem baru, dia merupakan tampal dada imam besar. Di tampal dada imam besar itu terletak dua benda ini, Urim dan Tumim. Itu kesucian yang luar biasa. Itu kesucian yang sangat luar biasa. Coba kita baca sekarang ayat yang ke-27, ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Sekarang ayat 15 pasal 22. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Iya, terima kasih. Jadi suasana baru ini adalah suasana suci, maha suci. Suasana maha suci. Mari kita mau lihat bagaimana jenjang kita bisa sampai kepada suasana maha suci ini. Kita ikutkan langkah-langkah dari sistem penyucian yang Tuhan kerjakan dalam kita sekalian. Kita bahagia, saudaraku, setiap kali ada pembukaan firman. Setiap kali ada pembukaan firman, noda dosa kita sedang dihapus oleh Tuhan. Noda dan dosa kita dihapus oleh Tuhan. Dan ini membahagiakan. Sangat disayangkan kalau orang, saudara-saudaraku, menolak pembukaan firman.
pengejaran firman, pendalaman Alkitab itu bertujuan menyucikan sampai nanti kita menjadi sangat suci. Sebab kita tidak tahu tentang dosa kalau firman Allah tidak dinyatakan, kalau tidak ada terang dari firman Allah dan Roh Kudus. Ruangan ini begitu lampu-lampu ini dimatikan, semua menjadi satu warna hitam semua. Gelap, semua gelap. Dan kita di sana tabrakan satu dengan yang lain. Cakar-cakaran ketakutan. Satu kali waktu saya sedang menerangkan sebegini, mendadak lampu mati. Tidak dimatikan, mendadak lampu mati. Dan suara dalam ruangan kebaktian, takut. Tapi kemudian lampu nyala, wah, suaranya lain. Kalau gelap itu ditandai dengan ketakutan. Itu tanda dari hidup di luar. Orang penakut dan tidak percaya. Tapi kalau terang, begitu terang datang, lega, wah. Begitu. Itu praktek, saudara. Sederhana, tetapi dapat kita lihat bagaimana dalam perkara rohani kita banyak kali lengah, sudah di dalam kegelapan, tetap tidak menyadari. Mari kita lihat di sini dikatakan tentang suasana baru itu, suasana kesucian. Ada 3 bagian dalam dosa-dosa yang disebutkan ini, saudara-saudaraku. Dosa-dosa yang disebutkan. Pada hari Minggu saya sudah menjelaskan bagian pertama, yaitu penakut dan tidak percaya. Itu ayat 8. Orang penakut dan orang tidak percaya. Ini kenajisan yang kelompok pertama, orang yang penakut dan orang yang tidak percaya. Saudara-saudaraku, penakut di sini, saudara-saudaraku, saya kasih contoh pengalaman yang dialami oleh Adam. Pengalaman yang dialami oleh Adam waktu dia berbuat dosa. Pengalaman pertama yang dialami adalah rasa takut. Takut. Kenapa mesti takut? Padahal Tuhan sudah tahu keadaan dari Adam dan Hawa. Tuhan mau membebaskan Adam dan Hawa secara tuntas, tetapi mereka malah membuat rintangan halangan sendiri dengan mengambil daun arah untuk menutupi ketelanjangan yang sebenarnya mereka tidak berhasil. Kita menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan, tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya. Hasilnya hanya penderitaan, air mata. Saudara-saudaraku, manusia terutama dalam nikah ini, banyak kali masalah nikah ini masalah yang paling tertutup, yang tidak diungkapkan secara tuntas di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, untuk didoakan. Saudara mengaku sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mengaku kepada Tuhan. Dan kalau kita merasa perlu untuk mohon bantuan doa dari pelayan-pelayan, dari imam-imam, dari gembala, gembala itu mendoakan. Kalau kamu lihat saudaramu berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak membawa maut, hendaklah kamu mendoakan dia. 1 Yohanes 5 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, ya, melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Iya, terima kasih. Ini saudara.
Dosa mana yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang diakui. Betapa besar pun dosa itu, tapi kalau diakui, hilang kuasanya. Betapa kecilnya pun dosa, sekecil kuman penyakit, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi kalau namanya kuman, penyakit, bakteri, basil, bisa mematikan. Itulah dosa. Dosa mana yang tidak membawa maut? Dosa yang diakui. Dosa yang diakui. Pada waktu kita mengakui dosa, dosa kita menjadi nyata. Jadi kalau di sini katakan kalau saudara melihat saudaramu berbuat dosa, bukan di sini berarti melihat waktu dia melakukan itu. Tidak. Waktu dia melakukan, dia sembunyi di mana kita tidak tahu. Dalam kegelapan dia sembunyi. Tapi kalau dia datang mengaku, itu dosa yang tadinya dia sembunyikan, kita lihat. Sekarang dia mengaku dan Tuhan kasih tugas kepada semua orang percaya itu. Semua orang percaya. Doakan saudara itu. Doakan saudara itu. Semua orang percaya punya doa didengar oleh Tuhan. Saudara, sebabnya kita saling mendoakan, doa mendoakan. Sebab di sini kata kalau kamu lihat saudaramu, di sini tidak disebut kalau kamu pendeta melihat anggota yang, tidak disebut demikian. Kalau kamu melihat, kita semua yang percaya kepada Tuhan, istimewa yang sudah ditolong oleh Tuhan, mendengar keluhan, pengakuan dari saudara kita yang menderita, apalagi karena nikahnya, doakan dia. Ini dosa yang diakui, itu tidak membawa maut. Itu dosa yang mendapat pertolongan dari Tuhan. Jadi saudaraku, kita melihat di sini untuk mengaku dosa ini banyak orang takut. Malu, takut itu berjalan bersama, sehingga dosa itu cenderung ditutup bertahun-tahun. Merupakan penderitaan yang tidak ada orang mampu menolong. Sebab dia tutup, dia pikul sendiri. Dia menderita sendiri. Lain kali suaminya nggak tahu. Lain kali istrinya tidak tahu. Sebab memang ditutup. Sehingga dalam rumah tangga itu tidak ada suasana baru. Tidak ada suasana baru. Di dalam Maleakhi pasal yang kedua, Maleakhi pasal 2, saya tunjukkan contoh ini, saudaraku. Bagaimana hidup nikah yang banyak kali menderita karena menutup dosa ini. Takut untuk mengaku di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau coba pikul sendiri seperti Adam dan Hawa. Mau coba pikul sendiri ketelanjangan itu. Tetapi mereka terus dihantui dengan ketakutan itu. Mereka takut dan takut. Waktu mereka datang kepada Tuhan, mereka mendengar suara Tuhan dan mereka kembali kepada Tuhan, baru tertolong. Sebab Tuhan mengganti pakaian mereka dengan pakaian kulit binatang. Baca mana? Ya, Maleakhi pasal 2. Kitab Maleakhi pasal yang kedua, tolong dibaca. Coba saudara lihat, kalau dosa ini ditutup, kalau dosa dalam nikah itu ditutup, saudara-saudara, tidak ada jalan pertolongan. Itu harus dibuka sejujur-jujurnya. Orang dua, suami istri nomor 1, datang di bawah kaki Tuhan. Di bawah kaki Tuhan untuk kemudian mereka menyatakan segala keadaan itu. Mari kita baca ayat Maleakhi pasal 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Perkataan berkhianat ini menyembunyikan dosa, itu berkhianat. Menyembunyikan dosa dengan perbuatan-perbuatan yang kelihatan baik. Ini namanya berkhianat. Kelihatannya baik, tetapi di belakang dia berbuat yang tidak baik. Dia menyembunyikan dosa. Ini berkhianat. Ini penyakit yang membuat nikah itu menderita. Membuat manusia itu menderita. Dengan tidak ada orang bisa nolong.
Gak ada orang bisa nolong kalau dia hidup dalam semacam ini. Sebab dosa ini disembunyikan. Terus, dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Menajiskan perjanjian nenek moyang. Terus, Yehuda berkhianat. Iya. Dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Terus, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Iya, berkhianat. Terus, biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segala keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Iya, sekalipun membawa persembahan kepada Tuhan. Jadi dari kemah-kemah Yakub yang dalam Wahyu pasal 21 di situ kemah Allah. Tidak lagi disebut kemah Yakub tapi kemah Allah, itu tubuh Kristus. Itu mempelai wanita. Ayat 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Ini yang kedua yang kamu lakukan. Perhatikan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Dengan air mata. Dengan tangisan. Dengan tangisan. Dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Iya, terima kasih. Ini akibatnya. Kalau dosa itu ditutup, saudara-saudaraku, rintihan, tangisan karena penderitaan itu menajiskan mezbah, meja persembahan, korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak dengar, doa itu tidak didengar. Kita datang mengaku kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, mengaku sungguh-sungguh. Ini banyak kehidupan kita anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, hidup bersama Tuhan, hidup menjadi orang Kristen, hidup menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah mau melihat kuasa Allah yang ada di dalam Kristus yang kita ikuti Dia. Itu sebabnya kalau kita diizinkan mengalami pengalaman bersama Dia, hendaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau melepaskan kita dari segala ketakutan. Dan ketakutan ini dia bersama dengan tidak percaya. Rasa takut dan tidak percaya itu berjalan sama. Tuhan datang untuk melenyapkan rasa takut ini. Tuhan datang kepada Adam dan Hawa bukan untuk nakut-nakuti. Saudara-saudaraku, perhatikan. Tuhan datang kepada Adam dan Hawa bukan untuk nakut-nakuti, tetapi untuk melenyapkan rasa takut yang membelenggu Adam dan Hawa. Kalau firman Allah datang kepada kita menyatakan segala sesuatu, saudara-saudaraku, Tuhan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membawa kita kepada rasa percaya kepada Tuhan dan menghilangkan segala rasa takut. Dan kita bisa, doa kita bisa diterima oleh Tuhan. Haleluya. Dalam menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudaraku, dalam menyampaikan firman Tuhan, rasanya kami hamba Tuhan sama dalam pengalaman dalam hal ini. Banyak kali, wah ini terlalu keras. Bagaimana nanti jemaat takut kalau kita cerita tentang neraka, tentang penghukuman. Waktu kita masuk Wahyu mulai pasal 13. Waktu kita masuk Wahyu pasal 13. Saya di situ dalam pergumulan sebab apa yang saya lihat mulai dari Wahyu pasal 13. Mulai dari Wahyu pasal 13 itu mengerikan, benar-benar mengerikan. Di hari-hari ini, saudara-saudaraku. Mulai Wahyu 13. Saya ini harus bergumul dengan daging ini. Dan selalu saya mohon sidang jemaat bantu doa. Supaya Tuhan berikan firman. Dan berikan keberanian untuk berbicara. Sebab di hati saya sudah ambil. Apa saja yang Tuhan nyatakan saya akan bicara. Saya akan bicara dalam sidang jemaat. Sebab Tuhan itu bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk menyucikan. Supaya kita terlepas dari apa yang membuat kita takut itu. Kalau Tuhan bicara tentang neraka,
Bukan menakut-nakuti kita dengan sengsara neraka, supaya kita lepas dari sengsara neraka itu. Kalau Tuhan berbicara tentang hukuman, bukan Tuhan mau nakut-nakuti kita, tetapi Tuhan mau lepaskan kita dari sengsara hukuman-hukuman itu. Di sini pada hasil dari karya Allah membebaskan kita, Tuhan bicara. Hasilnya apa? Lihat, orang yang penakut tidak bisa masuk. Orang yang tidak percaya tidak bisa masuk. Itu sebabnya Tuhan datang kepada kita dengan cara yang tidak bisa diperhitungkan oleh manusia. Bagaimana Yesus datang menjadi manusia, dengarkan baik-baik perkataan ini. Dia mati. Dia dalam keadaan manusia, dia mati. Supaya kita bersama dengan dia dalam pengalaman kematiannya. Saudara, pengalaman kematian itu bukan merupakan Allah menakut-nakuti kita, tetapi pengalaman kematian Yesus itu justru melepaskan belenggu manusia dari rasa takut ini. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan ayat-ayat selanjutnya. Ibrani 2 ayat 14 dan selanjutnya. Kita lihat bagaimana Yesus telah mati. Baca. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Iya. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Terus, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ini dibebaskan oleh Tuhan dengan dia datang menjadi manusia sama seperti kita. Dia datang menjadi manusia sama seperti kita. Saudara-saudaraku, di dalam kitab Kidung Agung kita sudah bisa melihat di sana bagaimana sistem Tuhan datang ke dunia ini. Dia adalah seorang raja. Tapi di desa dia melihat seorang perawan yang sangat menarik hatinya, itulah Sulamit. Dia tertarik. Dia perawan desa. Seorang gembala wanita. Ini Sulamit. Dia hitam karena panas matahari. Saudara-saudaraku, coba kalau raja itu datang ke desa itu dalam keadaan sebagai raja, pasti orang desa itu lari ketakutan. Sulamit ini akan lari ketakutan. Tapi apa yang dibuat oleh raja itu? Dia menyaru. Dia menyamar sebagai seorang gembala. Gembala ketemu gembala. Mereka jadi akrab sekali. Rasa takut dari Sulamit hilang sama sekali. Yesus datang. Coba kalau dia datang sebagai Allah dalam kemuliaannya, tidak ada manusia berani mendekat. Tapi Yesus telah datang menjadi seorang manusia, bahkan manusia yang paling menderita. Ia telah turun sampai di bumi yang paling bawah. Kalau di sini ada orang sekarang dalam mengalami penderitaan, Yesus sudah menderita bagi saudara lebih dari penderitaan saudara. Dan dalam Ibrani pasal 2 ini dikatakan, itu sebabnya ia mampu menolong anak-anak Tuhan yang dalam percobaan. Ia telah dicobai, tetapi ia tidak berdosa. Untuk apa? Untuk mengangkut segala penderitaan manusia ini. Manusia tidak perlu merasa takut. Murid-murid waktu Yesus nampak, waktu mereka dalam percobaan, mereka ketakutan. Di tengah-tengah danau itu, Yesus berkata, jangan takut. Dia datang menjadi sama seperti kita. Saudara, bukan untuk bikin takut, untuk melepaskan rasa takut yang ada pada kita, supaya kita menjadi percaya yang wajar, yang sungguh-sungguh kepada dia. Bukan percaya dipaksa-paksa, tapi percaya yang tumbuh secara wajar di dalam hati kita. Dihapuskan ketakutan itu, supaya kita menjadi percaya kepada dia, untuk bisa menikmati suasana baru dalam kesucian. Saudara-saudaraku, Tuhan mencari kita, Tuhan menolong kita, saudara-saudaraku, supaya kehidupan kita ini menjadi satu kehidupan yang benar-benar menjadi bahagia bersama dia. Yesus telah menjadi manusia sama dengan kita. Dan Tuhan katakan,
Apa yang kamu perbuat kepada salah seorang saudaraku yang hina, Tuhan katakan itu engkau sudah perbuat bagiku. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sekarang? Tapi kalau mata kita ini tidak dijelekkan oleh firman Allah, kita tidak melihat hadirnya Yesus dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat, padahal Yesus sudah bersama kita. Tetapi kita tidak melihat Yesus, sehingga kita terus dalam ketakutan. Coba kita lihat sebuah cerita untuk menjelaskan ini. Saya tunjukkan sebuah cerita yang dialami oleh murid-murid. Markus pasal 4. Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal 4 ayat 35 dan selanjutnya. Angin ribut diredahkan. Mulai ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Ya, terus mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ya, jadi ini suatu kehidupan bersama Yesus. Bukan hanya sama-sama satu armada, tetapi di sini katakan justru di dalam perahu dari murid-murid ini, di situ Yesus duduk. Tapi kita akan melihat bagaimana tipe model dari orang Kristen di akhir zaman. Hidup bersama Yesus, tetapi tetap merasa tidak ada Yesus. Ini berbahaya. Baca. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Iya, ayat 3. Mulai ayat pertama itu dalam penglihatan Daniel tentang angin bertiup, saudara-saudaraku. Begitu hebat, begitu dahsyatnya. Angin bertiup terus. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Iya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Iya. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Iya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Iya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, terima kasih. Jadi takut dan tidak percaya justru saat bersama-sama dengan Yesus di dalam percobaan. Ini berbahaya sekali. Itu sebabnya saudaraku, keadaan semacam ini akan terjadi jikalau di dalam saat percobaan kita tinggalkan Tuhan. Pengalaman murid-murid ini bukan hanya pengalaman mereka, tapi digenapkan di hari-hari ini, di hari-hari kita. Di saat adanya percobaan yang hebat sekali, justru di saat itu banyak kali anak-anak Tuhan tinggalkan Tuhan dalam keadaan takut dan ragu terhadap Yesus. Dan ini berbahaya. Dia keluar dari suasana baru. Seharusnya di keadaan semacam ini, saudara-saudaraku, seperti murid-murid ini datang kepada Tuhan, membangunkan Yesus. Doa yang bisa menggairahkan hati Tuhan. Sikap mendengar firman Tuhan yang menarik hati Tuhan, saudara-saudaraku. Pelayanan sungguh-sungguh dalam keterbatasan sebagai manusia, tetapi terus tekun dalam kesetiaan. Ini pelayanan dan ibadah yang menarik hati Tuhan. Banyak kita hamba-hamba Tuhan, saya berbicara kepada rekan-rekan hamba Tuhan, bukan untuk menggurui saudara-saudara, tetapi saya ingin membagi pengalaman. Banyak kali kita menghadapi kesulitan. Banyak kali kita menghadapi kesulitan dalam pelayanan, terutama menyangkut soal keuangan. Terutama menyangkut soal keuangan, di mana itu merupakan kuasa kekuatan dari antikris. Di sana kita banyak kali tidak bertindak secara rohani. Saya banyak pengalaman dalam keadaan semacam ini, Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan, tapi saya menjadi mengerti.
dalam keadaan semacam itu, saatnya mata kita harus terbuka untuk melihat hadirnya Yesus dalam pengalaman kematian semacam sekarang ini. Kalau dalam pengalaman kematian kita lari sana sini minta pertolongan, kita mengeluh, kita menggerutu, kita putus asa, kita kecewa, saudara-saudaraku, itu membuat masalah kita tidak selesai. Tidak selesai. Di saat semacam itu sudah harus saatnya kita menunjukkan satu sikap yang menarik hati Tuhan untuk menolong kita, supaya mata kita terbuka bahwa Tuhan itu ada. Membuat suasana baru. Tadinya menjadi takut akan maut, di sini katakan mereka takut. Dikatakan mereka takut mati. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini ketakutan mereka. Takut binasa, takut mati. Sementara Yesus yang adalah sumber kehidupan bersama dengan mereka. Tetapi mata mereka tidak melihat bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan. Mereka takut mati. Sebab apa? Sebab mereka melayani, tetapi dalam pelayanan bersama dengan Yesus di saat pengalaman kematian tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya percaya saudara-saudaraku, umpamanya waktu itu ombak begitu hebat sampai perahu ini benar-benar masuk di dalam laut, mereka ini akan tetap hidup. Itu saya percaya, sebab bersama Yesus tidak mungkin mereka mati. Mereka bersama Yesus. Tetapi karena mata tidak dibukakan, saudara-saudaraku, ini yang perlu kita sekarang. Dalam pembukaan firman, dalam pengalaman kematian, kita datang kepada Tuhan untuk apa? Biarlah firman Allah itu dan Roh Kudus merupakan sinar, merupakan urim dan tumim, membukakan mata kita untuk melihat segala kekurangan kita. Hei kamu orang yang tidak percaya dan penakut, hei kamu yang takut dan tidak percaya, ini noda. Ini noda yang perlu dihapuskan. Saudara-saudaraku, mati bersama Yesus, itulah cara Tuhan. Dengarkan, mati bersama Yesus, dalam pengalaman kematian bersama Yesus, itulah cara Tuhan untuk menyucikan kita dari noda ini. Ini bukan cuma dosa. Tidak percaya ini bukan cuma dosa, noda. Ini noda yang sulit dihapuskan, sebab kita tidak merasa, kita tidak tahu bahwa itu dosa. Oh, aku nggak percaya aja kok dosa. Kalau aku mencuri ya dosa. Nih kayak gini aja ya nggak dosa, cuma nggak percaya. Dosa di sini bukan cuma dosa, noda. Ini noda dalam kehidupan Kristen. Dalam pengalaman kematian, kita tidak kembali kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita berharap kepada dunia ini, kita berharap pada daging ini, bahkan lari kepada dunia untuk minta pertolongan. Saudara-saudaraku, tapi kalau kita rela oleh seizin Tuhan karena kesalahan kita masuk dalam pengalaman kematian, dari pengalaman kematian ini kita ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, saya ingin bicara, tidak semua orang diizinkan masuk dalam pengalaman kematian. Tidak semua. Kalau saudara lihat cerita tentang penawanan dan pembuangan ke Babel, itu orang ditawan, orang dibuang ke Babel, itu tidak semua. Tidak semua, saudara-saudaraku. Yang diizinkan oleh Tuhan adalah orang-orang pilihan. Orang pilihan. Orang yang masuk dalam pengalaman kematian adalah orang pilihan. Kalau saudara baca benar-benar dalam kitab Esra, Nehemia, saudara melihat di sana orang-orang yang ditawan ke Babel itu orang pilihan. Mereka itu orang-orang berkedudukan, raja, orang pandai,
orang-orang yang, pokoknya singkatnya orang-orang yang berbobot. Itu yang, sementara orang-orang yang bodoh, orang-orang maafkan, bodoh ini bukan berarti nggak sekolah. Banyak orang nggak sekolah tapi pandainya bukan main. Saudara-saudaraku, banyak orang sekolah tapi bodohnya luar biasa bodohnya. Saudara-saudaraku, jadi pandai di sini itu artinya mengerti kehendak Tuhan. Banyak orang itu tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Ada yang malah lari ke Mesir. Ini tidak menjadi orang pilihan. Ada yang ditinggalkan di Yerusalem, di Yudea, tidak dibawa ke, yang dibawa ke Babel itu adalah orang-orang pandai. Saudara ingat, orang-orang pilihan yang dibawa ke sana itu orang-orang pandai. Sadrak, Mesak, Abednego, saudara-saudaraku, Daniel, Sadrak, Mesak, itu orang pandai-pandai itu. Dibawa untuk mengalami pengalaman kematian. Tapi Alkitab mengatakan mereka itu dipersiapkan untuk membangun kembali Yerusalem, untuk berada pada Yerusalem baru. Tidak semua saudara. Hanya orang pandai-pandai, tukang-tukang yang pandai itu yang ditawan. Raja dan kemudian orang-orang yang berbobot itu yang dibawa. Kalau kita ini mengalami pengalaman kematian, apalagi sebagai seorang hamba Tuhan, ingat kita sedang digiring oleh Tuhan kepada proses pemilihan. Itu adalah orang pilihan Tuhan. Kalau orang memang dikuasai setan, ya dia tidak ada pengalaman kematian, biar aja memang tidak ada pengalaman, tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan lihat di dalam kita, ada kemampuan, saudara-saudaraku, ada kerinduan untuk dipakai. Lihat, orang perahu di mana Yesus berada ini orang pilihan semua. Murid-murid yang membawa perahu ini itu orang pilihan. Dari sekian banyak orang dalam Injil Markus pasal yang keempat tadi, saudara, Injil Markus pasal 4, itu orang-orang pilihan disebutkan dalam Injil Markus pasal yang ketiga ayat 13. Mereka ini dipilih oleh Tuhan. Mulai ayat 13, ini orang-orang dipilih oleh Tuhan. Itulah yang membuat Yesus berada di dalam perahu untuk menunjukkan bahwa dalam pengalaman kematian bersama Yesus itu akan menghasilkan suatu kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu salah satu pengertian dari hidup saleh. Bukan hanya mengerti, bukan hanya suci, tapi saleh. Betapa suci dan salehnya kamu hidup. Coba kita baca ayat yang ke Markus 4 ayat yang ke 40 dan 41. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Ya. Mengapa kamu tidak percaya? Ya, jadi mata mereka dibuka untuk melepaskan segala rasa takut dan rasa takut akan maut itu, dan melepaskan diri mereka dari keadaan tidak percaya. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut, ya, sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, rasa takut di sini adalah menjadi orang saleh. Itu takut akan Tuhan, itu ciri dari kehidupan orang saleh. Takut akan Tuhan. Jadi dalam pengalaman percobaan, pengalaman kematian bersama Yesus, Tuhan sebenarnya sedang memilih kita, sedang menjadikan kita orang-orang salehnya. Kita baca dalam kitab Ayub pasal 1. Kitab Ayub pasal 1. Jadi takut akan Tuhan ini salah satu ciri dari kehidupan saleh. Baca Ayub, kitab Ayub. Kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang pertama
Ayat pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ayub. Orang itu saleh. Saleh. Dan jujur. Jujur. Ia takut akan Allah. Takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Iya. Terima kasih. Ini yang tabiat ini yang diterima oleh murid-murid, menjadi saleh seperti Ayub. Jadi saleh itu, pengertian saleh itu jujur, takut akan Tuhan, menjauhi yang jahat. Itu orang saleh. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, pengalaman kematian bersama Yesus, kesempatan untuk kita menjadi saleh, untuk bisa masuk dalam bumi dan langit yang baru. Betapa suci dan salehnya kamu hidup untuk masuk di situ, saudara. Tidak ada jalan lain. Itu sebabnya kalau sekarang kita diizinkan oleh Tuhan masuk dalam pengalaman-pengalaman itu. Rekan-rekanku hamba Tuhan, sekali lagi saya ingin berbagi pengalaman dengan saudara-saudara. Berbagi pengalaman apa yang saudara alami, bagikan kepada sesama dan kepada sidang jemaat, supaya sidang jemaat turut disucikan oleh Tuhan. Jangan takut, saudara-saudaraku. Ini ajakan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Sekali lagi bukan untuk menggurui, tapi mari kita berbagi pengalaman dalam hal ini. Sebab kesucian seorang hamba Tuhan untuk bisa membawa sidang jemaat disucikan dan layak dalam kerajaan Allah. Jadi murid-murid di sini dalam Markus 4 ini, mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dengan lain perkataan, menjadi saleh. Itu bukan cuma suci, menjadi saleh. Mereka mengagungkan Tuhan, menjadi saleh. Itulah kualitas orang yang hidup pada bumi dan langit yang baru. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal 3. Jadi orang itu harus saleh untuk masuk ke bumi yang baru itu. Harus benar-benar saleh. Dan untuk jadi saleh banyak cara Tuhan membawa kita. Tapi salah satu cara ini, mati bersama Yesus. Mati bersama Yesus. 2 Petrus pasal 3. Mari kita baca ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Iya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Iya, itu untuk mendapatkan bumi dan langit baru. Jalannya ini, bumi dan langit yang lama ini harus dihancurkan dalam api. Ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, iya, betapa suci dan salehnya, betapa suci, betapa salehnya kamu harus hidup. Kamu harus hidup. Tadi saya sudah jelaskan, salah satu pengertian dari saleh adalah takut akan Tuhan. Dalam pengalaman mati dengan Dia, kita dibebaskan dari rasa takut akan perkara yang lain untuk menjadi takut kepada Tuhan. Takut hanya kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 12 Tuhan ajarkan itu, supaya kita takut kepada Tuhan. Jangan takut kepada perkara yang membinasakan tubuh. Umpamanya segala macam, termasuk kelaparan, termasuk penyakit dan sebagainya. Ini banyak kali membuat kita takut mati. Kalau lapar, kalau miskin. Belum mati sudah takut mati. Belum miskin sudah takut miskin. Tidak mau percaya kepada Tuhan. Wah, nanti kalau ikut Tuhan ini sengsara. Sengsaranya ikut Tuhan. Ini sistem Tuhan untuk membuka mata kita bahwa dalam sengsara pun Tuhan masih izinkan kita menikmati kebahagiaan. Ini orang ikut Tuhan. Berbahagialah orang lapar. Siapa yang bisa mengerti itu? Hanya orang yang ikut Tuhan. Dalam pengalaman mati kelap mati, dalam pengalaman
miskin, dalam pengalaman kelaparan dan sebagainya, tapi dia bisa merasakan bahagia bersama Yesus. Saudara-saudaraku, baca terus ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Terus 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ini saudara-saudara, hanya ini yang Tuhan ingin siapkan bagi kita sekalian. Mati bersama Yesus untuk bangkit bersama Yesus. Pengalaman dasar pertama ini, rasa takut dan tidak percaya, ini itu dasar yang harus dihapuskan dengan pengalaman bersama Yesus dalam kematiannya. Mati bersama Yesus. Saudara-saudaraku, puji Tuhan. Jadi tidak usah ragu-ragu, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan mau menyucikan kita, membuat kita saleh, ini jalannya ini. Dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2. Surat Kolose pasal 2. Surat Kolose pasal 2. Surat Kolose pasal 2. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan membebaskan kita dari segala sesuatu yang hari-hari ini kita merasa bukan dosa. Tapi lewat pengalaman kematian bersama Dia, kita nanti melihat itu, bahwa banyak perkara ini sebahagian kecil dari hal-hal yang banyak ditakuti oleh manusia hari-hari. Mari ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ya, menaklukkan rupa-rupa peraturan. Ini bukan berarti kita memberontak. Tidak perlu memberontak. Kita yang mati bersama Yesus, meninggalkan segala dosa, tidak ada yang perlu. Saudara-saudaraku, kita langgar dalam peraturan-peraturan yang ada di dunia ini. Tidak perlu melanggar peraturan. Kita berada dalam kebenaran. Mengapa kita harus menaklukkan diri, rasa takut pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Terus, jangan jama ini. Jangan jama ini. Jangan kecap itu. Iya. Jangan sentuh ini. Iya. Hal-hal ini nanti kita akan mengalami, saudara. So, ini saya beritakan. Dan mungkin saja saudara tidak mengerti hari ini. Tapi nanti dalam menghadapi itu saudara ingat ayat ini. Saudara nanti akan menjadi tahu ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita akan dihadapkan dengan semacam ini. Tetapi kalau kita sudah mati bersama Yesus, segala perkara semacam ini Tuhan izinkan kita atasi. Perkataan yang agak mirip, kita lompati, kita atasi, kita lompati. Tidak perlu berbuat dosa, saudara-saudaraku. Tidak perlu berbuat dosa, sekalipun kelihatan seperti melanggar peraturan. Satu waktu, saudara-saudaraku, murid-murid Yesus dibawa oleh Yesus ke ladang pada hari Sabat. Hukum hari Sabat tidak boleh ke ladang. Ladang itu adalah sentral pusat orang bekerja, bukan rekreasi. Murid-murid dibawa ke ladang. Mereka lapar. Mereka kemudian memetik mayang gandum. Mereka mengupas dengan tangannya, kemudian makan itu gandum, saudara-saudaraku. Dan kemudian dituduh oleh orang-orang, kamu ini melanggar hukum hari Sabat. Memang di situ waktu itu ada hukum, ada undang-undang. Hari Sabat dia boleh ke situ. Kemudian mengambil mayang gandum dan sebagainya enggak boleh. Tetapi ada satu hukum yang dibela oleh Tuhan, bahwa di dalam murid-murid ini, mereka itu lapar. Satu hukum, kalau mereka tidak makan mereka akan mati. Itu dibela oleh Tuhan. Kerinduan murid-murid
untuk makan. Kerinduan anak-anak Tuhan untuk menerima firman Allah pada hari Sabat dalam urapan Roh Kudus itu sangat dibela oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, asal kita jelas, waktu Daud dia dikejar, kemudian dia sampai di bait Allah, dan kemudian dia masuk dalam bait Allah menemui imamnya di sana. Apa ada roti di sini? Tidak ada roti kecuali roti sajian yang ada di atas meja, yang itu hanya untuk imam-imam, tidak untuk orang lain. Tapi mereka diberi kesempatan makan, sebab mereka menyucikan diri. Kalau tadi ada kerinduan, ini ada kesucian. Para imam-imam mereka justru bekerja pada hari Sabat. Imam-imam bekerja di dalam bait Allah justru pada hari Sabat, tetapi tidak melanggar. Nah, sudah lihat ini, semacam ini itu dibela oleh Tuhan. Ada saat-saat pembelaan Tuhan yang di hari ini mungkin saudara belum mengerti, tapi saatnya saudara menghadapi, Tuhan akan buka mata untuk mengerti. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Itulah bahayanya saudara-saudaraku. Kalau ibadah ini tidak berani masuk dalam pengalaman mati bersama Yesus, akan pasti membuat aturan-aturan yang menghasilkan ibadah buatan sendiri yang tidak berguna. Yang tidak berguna. Saudara-saudaraku, pada hari Minggu saya bicara banyak tentang rasa takut dalam praktis, secara praktik sehari-hari. Untuk dalam pelayanan, takut ini, takut itu. Saudara-saudaraku, apalagi soal berkorban, masih terlalu banyak anak-anak Tuhan takut berkorban. Masih takut kalong uangnya, takut habis, takut tidak cukup beli rumah uangnya, tidak cukup beli bensin. Masih rasa takut dan dipikir wajar. Tetapi saudara-saudaraku, sekalipun itu menurut pikiran wajar, di sini dikatakan walaupun nampaknya penuh hikmat, lalu kita beribadah ibadah buatan sendiri yang tidak menghasilkan apa-apa, suasana baru di dalam kita. Banyak orang macam ini, banyak sekali. Hidup kekristenannya dari turunan ke turunan tetap begitu, tidak bersuasana baru. Sebab dia tidak masuk dalam pengalaman mati bersama Yesus. Saya cepat teringat waktu saya dipanggil oleh Tuhan, saudara, untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Sudah lama saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya takut. Pertama Pertama memang saya enggak mau. Saya menganggap kerja buat Tuhan ini, wah ini terlalu rendah menjadi seorang hamba Tuhan. Itu pandangan saya dulu. Saya mohon maaf, mohon ampun kepada Tuhan, tapi juga kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Saya dulu merasa hina menjadi seorang hamba Tuhan, itu saya tidak suka. Lihat hamba Tuhan itu saya tidak senang. Hati kesombongan itu ada. Tapi saya terjerumus ke dalam hidup yang tidak bahagia. Kemudian dipanggil lagi oleh Tuhan. Takut ini datang, sekarang takut itu datang. Waktu itu yang pertama saya dulu pikir saya menjadi hamba Tuhan di kalangan satu gereja yang di situ gembalanya digaji. Tapi wah gajinya saya waktu itu sama, pokoknya saya tidak senang. Yang kedua dipanggil lagi. Di kali ini saya takut. Saya sudah tahu saya dipanggil oleh Tuhan untuk pelayanan dalam kalangan Pantekosta waktu itu.
Hamba-hamba Tuhan dari gereja Pantekosta teriak-teriak, kami hamba Tuhan bekerja tidak ada gaji. Sampai ada nyanyiannya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar sonder gaji. Itu pakai sonder, itu bahasa Belanda. Itu masih zaman Belanda. Ditakut-takuti, waktu itu saya tidak mau. Saya nggak mau, saya takut. Waktu itu saya takut. Itu waktu Tuhan bicara di hati saya jelas. Saya tidak mau, saya takut. Tapi Tuhan katakan, aku pelihara kamu. Iya, kalau saya sendiri, kalau saya menikah. Tuhan jawab, aku pelihara kamu dan anak. Dan kamu dan istri. Belum anak, saya sudah terlalu cepat ke anak. Kemudian saya iya, kalau saya dengan istri. Kalau saya punya anak. Tuhan bicara di hati, saya pelihara kamu dan anak. Ya waktu itu enggak tanya, kalau anak saya 9 enggak tanya. Itu prakteknya sampai anak 9, sampai cucu juga 9, sampai hari ini saudara-saudaraku saya dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Sebab Tuhan bilang, aku pelihara kamu. Sebetulnya tidak perlu rasa takut. Tidak perlu rasa takut. Bahkan dalam banyak dan dalam praktek saya melihat bagaimana Tuhan membawa saya. Tuhan memenuhi apa yang Tuhan janjikan. Untuk sebetulnya tidak perlu saya rasa takut, tidak perlu, saudara-saudaraku. Tuhan izinkan mengalami lapar. Bagaimana Tuhan melepaskan dari rasa takut akan tidak makan, saudara-saudaraku. Bagaimana menghadapi godaan uang dan sebagainya. Tuhan ingatkan, kamu sudah dipelihara oleh kemurahan. Saya menjadi kuat. Sampai hari ini, saudara-saudaraku. Jadi kita diizinkan oleh Tuhan masuk dalam pengalaman kematian. Tujuannya hanya satu, untuk menghilangkan rasa takut dan tidak percaya yang ada dalam sidang jemaat. Itu aja tujuannya. Kalau kita sudah masuk di situ, sudah masuk rasa saat tidak makan, saat lapar, kita kok hidup. Nanti saatnya kita digoda dengan makanan, tidak bisa jatuh. Aku lapar pun hidup, apalagi saya tidak terpengaruh dengan makanan itu. Saat kita miskin, nanti saatnya digoda dengan uang ini. Apa katanya? Apa takut? Tidak usah, apa takut? Itu ketombe. Siapa takut ketombe? Enggak usah takut, ketombe aja kok takut. Iya. Itu saudara-saudara. Tapi banyak anak-anak Tuhan. Mengapa? Sebab dia tidak mau terjun bersama Yesus. Kalau apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Ini roh dunia, rasa takut. Lari sana sini karena manusia ketakutan. Tapi kalau kita sudah diizinkan oleh Tuhan bersama Yesus dalam kematiannya, itu memberikan kita kebebasan. Kita nanti menghadapi dunia ini yang kita tidak tahu bagaimana jadinya. Roh dunia ini yang sedang binasa. Membuat kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nanti lanjutannya pasal 3 dari Kolose ini. Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kamu dibangkitkan, jadi mati bersama Yesus bukan akhirnya pengikutan kepada Tuhan. Bukan akhirnya pengikutan kepada Tuhan. Itu baru langkah pertama. Aku mau ikut sampai mati. Sampai mati itu baru langkah pertama. Sesudah mati ada kebangkitan, itu langkah berikutnya. Jadi ikut Yesus jangan hanya sampai mati. Ada kebangkitan. Sesudah bangkit ada kemuliaan. Ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Pintunya ini pintu yang harus diterobos benar-benar.
untuk sampai kepada hidup yang bahagia itu. Pintu namanya pengalaman kematian. Kalau kita menerobos pengalaman kematian, kita akan sampai pada pengalaman kebangkitan untuk saat nanti kita bersuasana baru. Tidak ada rasa takut lagi, tidak ada rasa tidak percaya, tetapi beriman dan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Puji Tuhan. Ini kelompok pertama, dosa yang harus diselesaikan. Masih ada kelompok kedua. Mari saya tunjukkan aja buat sidang jemaat, terutama sidang jemaat di Lemah Putro. Mungkin pada hari Minggu saya akan jelaskan kalau Tuhan izinkan. Kelompok kedua, Fatsal 21 ayat 8. Kelompok kedua, saudara-saudaraku, adalah orang yang penakut dan orang-orang tidak percaya. Itu sudah. Kemudian nanti akan dijelaskan orang-orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Itu kelompok kedua yang harus dihadapi dengan kuasa kebangkitan. Buat rekan-rekan hamba Tuhan saya sampaikan ini, buat saudara berdoa, saudara tentunya bisa menjelaskan selanjutnya. Ini kelompok kedua. Jadi kelompok pertama yang harus dihadapi, dosa yang harus dihadapi dengan dalam pengalaman kematian ini, penakut dan tidak percaya. Kelompok kedua yang harus dihadapi dengan kuasa kebangkitan Tuhan ini terutama adalah tentang kekejian, pembunuhan, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala. Ini yang kedua, kelompok kedua. Kelompok ketiga, dosa pendusta. Ini dalam surat Yakobus dikatakan orang kalau sudah benar dalam berkata-kata, dia sudah sempurna. Ini manusia baru. Ini ciri dari manusia baru yang menjadi mempelai wanita dalam kemuliaan. Saudara bisa baca itu, saudara-saudaraku. Saudara bisa baca dalam Efesus 4 ayat 25, itu manusia baru. Kemudian juga di dalam Wahyu 14 ayat 5, ini orang sempurna. Kemudian dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 ayat 2, orang sudah sempurna. Ini garis-garis besar yang jika Tuhan izinkan saya akan ungkapkan. Saya mohon bantuan doa dari sidang jemaat, juga rekan-rekan hamba Tuhan. Semoga firman Tuhan ini akan menjadi milik kita sekalian. Biarlah Tuhan menyucikan kita untuk memiliki hidup yang sesungguhnya. 129 Psalm 129 Psalm 129. Terima kasih Tuhan untuk korbanmu yang mulia. Mari kita bersama-sama berdiri. Pelayan-pelayan perjamuan suci, ambillah tempat di depan. Dan kemudian kita semua sidang jemaat berdiri di hadapan Tuhan. Sambil menyanyikan nyanyian ini, kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan mau sucikan kita dengan Urim dan Tumim, pembukaan firman Allah yang sangat tajam. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang yang telah membebaskan segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah berdamaikan. Hari demi hari ku rasakan
kasih sayang dan perhatianmu semakin mencekam dalam pribadiku. Haleluya. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerahmu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Kur demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku rindukan, demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan dalam kemuliaan kekanan abadi. Tundukkan kepala dengan ukur. Nada diperlambat, Haleluya. Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di sini. Kami mendengar firman-Mu, kami mendengar ajaran-Mu. Engkau menyinari kami Tuhan dengan sinar yang terang. Engkau menyatakan keadaan kami yang serba salah di hadapan hadirat-Mu. Sesungguhnya kami tidak layak, bahkan Engkau pun sudah membuat kami bersama Engkau dalam pengalaman kematian. Kami ogah, kami tidak suka Tuhan, kami enggan. Betapa bodohnya kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tapi malam ini kami datang kepadamu. Kami menyadari kekurangan kami, tapi kami berterima kasih Tuhan bahwa Engkau pilih kami untuk mati bersama Engkau. Tidak seperti Yudas yang melarikan dirinya dari pengalaman kematian bersama Engkau. Ia terbuang, ia terhilang untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkat tanganmu jika saudara merasa perlu menyembah Allah dalam pengalaman kematian. Haleluya, 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 haleluya. Ajarkan kami Tuhan dalam pengalaman mati bersama Engkau, melepaskan diri dari pengaruh cara hidup lama di dunia ini untuk mendapatkan kehidupan yang baru, bersuasana baru dalam Engkau, tanpa air mata, tanpa ketakutan, tanpa terombang ambing karena tidak punya iman Tuhan, tapi Engkau teguhkan kiranya iman kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajarkan kami kehendak-Mu. Biarlah Engkau mengoperasi kami dengan ketajaman firman-Mu untuk menampilkan kami menjadi tanpa cacat dan celah di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau membuat kami suci di hadapan hadirat-Mu, membuat kami saleh untuk hidup layak di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu dengan cara kami sendiri untuk mencapai tempat itu, tetapi Engkaulah yang membawa kami. Justru dalam pengalaman pertama yang banyak kami menjadi takut dan goncang iman kami saat mengalami pengalaman kematian.
Tapi pada malam hari ini Engkau ajarkan kami untuk tetap teguh percaya kepada Engkau. Dan kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Teguhkan, tetapkan iman kami Tuhan. Saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, bahwa Engkau sudah mati ganti kami. Dan kami akan terima tubuh dan darah-Mu untuk meneguhkan iman kami Tuhan. Biarlah firman-Mu mendarah daging dalam kami, untuk kami tampil sebagai seorang yang layak diberkati oleh Dikau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasihku, biarlah kita menerima tubuh dan darah Kristus dengan segala iman, penyerahan diri kepada Dia, dalam persekutuan dengan Dia, dalam pengalaman kematiannya, di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita